Operasi senyap Holland Taylor, agen Yahudi, acak-acak PBNU dan Muhammadiyah, adu domba Indonesia. Pengamat intelijen Benny Murtopolubis mengungkap analisa tajam soal manuver asing yang menyusup ke tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama NU. Menurutnya, ada operasi senyap yang dijalankan oleh jaringan Zionis internasional melalui sosok C. Holland Taylor, seorang mantan pengusaha Amerika yang sejak 1999 bermukim di Indonesia. Taylor adalah pendiri Live for All Foundation dan Beit Ar-Rahmah, dua lembaga yang secara resmi mengklaim berjuang melawan intoleransi dan ekstremisme. Namun, Benny menilai kedua lembaga itu hanyalah kendaraan politik asing yang membawa agenda Zionis, mengacak-acak PBNU, menciptakan perpecahan internal, dan mengarahkan Indonesia ke orbit kepentingan Israel. Taylor memanfaatkan kedekatan dengan tokoh NU sebagai pintu masuk, memperluas jejaring. Ia ikut memfasilitasi Bali Holocaust Conference 2007 bersama Simon Wiesenthal Center. Semua ini dianggap langkah normalisasi simbolis antara NU dan Yahudi internasional. Tahun 2021, Taylor terjerat skandal adu domba melalui LSM yang dia bangun, yakni Beit Ar-Rahmah. Ia merilis artikel kontroversial yang mencatut nama tokoh besar seperti Aziumardi Azra, Syafi'i Ma'arif, Amin Abdullah, dan Abdul Munir Mulkhan tanpa izin. Aziumardi Azra mengecam tindakan ini sebagai adu domba yang berbahaya. Tokoh lainnya menegaskan nama mereka dipakai secara sepihak demi kepentingan asing. Skandal ini memperkuat citra Taylor sebagai tukang adu domba yang menabur perpecahan di kalangan elit Islam Indonesia. Benny Murtopolubis menilai, Taylor menggunakan narasi Islam moderat NU sebagai alat propaganda internasional. Narasi ini dijual di Barat sebagai model Islam yang toleran. Padahal, di dalam negeri justru menjadi sumber kontroversi. Soft power seperti ini sangat klasik dalam operasi intelijen, dikemas dengan wajah humanis. Namun tujuannya jelas, membuka ruang normalisasi dengan Israel, memperkuat jejaring Yahudi internasional, dan melemahkan kohesi internal bangsa Indonesia, ujar Benny. Benny menegaskan bahwa operasi Taylor punya implikasi serius. 1. Perpecahan internal PBNU dengan mencatut nama tokoh dan membawa NU ke forum Yahudi internasional tanpa konsensus. Taylor berhasil menimbulkan gesekan antar elit NU. 2. Adu domba bangsa Indonesia. Manipulasi ini bukan sekadar urusan ormas, tapi menyasar opini publik nasional. NU sebagai ormas Islam terbesar dijadikan pintu masuk, sementara bangsa Indonesia dijebak dalam konflik wacana yang melelahkan. 3. Bahaya ketergantungan diplomatik. Membuka pintu diplomasi dengan Israel melalui jalur pribadi dan LSM asing justru berbahaya. Indonesia akan tampak tunduk pada agenda global Zionis, bukan berdiri atas kepentingan nasional. 4. Pelemahan posisi Palestina. Dengan menghadiri forum-forum Yahudi internasional, NU secara tidak langsung memberi legitimasi politik kepada Israel. Padahal, Indonesia selalu konsisten membela Palestina di kancah diplomasi resmi. Taylor adalah warga negara Amerika Serikat. Ia lahir sebagai anak seorang perwira militer Amerika yang bertugas dalam Corps Jack Judge Advocate General's Corps. Ia adalah pendiri Live for All Foundation dan Beit Ar-Rahmah, organisasi yang terdaftar secara resmi di North Carolina, Amerika. Mereka juga dipakai sebagai pusat humanitarian Islam yang mempromosikan toleransi, kerjasama antaragama, dan nilai kemanusiaan universal. Sebagai warga negara Amerika, Taylor menikmati kebebasan hukum dan administratif yang memungkinkan dia menjalankan NGO internasional dari basis di luar negeri. Hal ini diperkuat oleh laporan bahwa Beit Ar-Rahmah dan organisasi serupa terdaftar di North Carolina, di mana hukum NGO cukup memudahkan operasional asing. Ada indikasi kuat bahwa lembaga yang ia dirikan digunakan dalam praktek pengaruh budaya atau agama yang tidak selalu diungkap secara terbuka, terutama terkait publikasi yang mencatut nama tokoh Islam tanpa izin dan normalisasi hubungan yang kontroversial. Tidak berhenti di situ, Taylor juga disebut sebagai orang di balik pengundangan Peter Berkowitz, akademisi Amerika Serikat yang dikenal sebagai tokoh konservatif pro-Israel dan pernah menjabat Director of Policy Planning di Departemen Luar Negeri AS. Berkowitz dihadirkan dalam forum di PBNU dan Universitas Indonesia UI dengan kedok dialog akademik. Namun, kehadirannya menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin institusi keagamaan terbesar dan kampus tertua di Indonesia menjadi panggung bagi figur yang jelas-jelas pro-Zionis? Rangkaian fakta yang mengaitkan Taylor dengan LSM internasional, konferensi kontroversial,
serta pengundangan tokoh pro-Zionis ke forum akademik di Indonesia memperlihatkan pola sistematis. Semua ini menunjukkan bahwa ada operasi senyap yang sengaja diarahkan untuk mengacak-acak tatanan sosial politik Indonesia dari dalam.